Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin yasjudu lillah sajadatan illa kataballahu lahu biha hasanah wa maha anhu biha sayyi'atan wa rafa'a lahu biha darajatan fastakasiru wa minas sujud. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah satu kali, kecuali dengannya Allah mencatat satu kebaikan untuknya, menghapus satu kesalahan dosa, garis miring dosa, dan mengangkat untuknya satu derajat. Maka perbanyaklah sujud kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah bab anjuran memperbanyak sujud, hadis nomor 1424. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah satu kali, kecuali dengannya Allah mencatat satu kebaikan untuknya. Satu kebaikan untuknya, menghapus satu kesalahan atau garis miring dosa, dan mengangkat untuknya satu derajat. Maka perbanyaklah sujud kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah bab anjuran memperbanyak sujud. Hadis nomor 1424. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qarabnu Adam sajadata fasajada i'tazala syaitan yabki yaqulu ya waili umira bnu adama bisujud fasajadu falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falayyan nar. Riwayatan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Bani Adam membaca ayat sajadah lalu ia bersujud, maka setan menarik diri sambil menangis dan berkata, celakalah aku ini. Bani Adam diperintah untuk sujud, ia taat dan bersujud, maka baginya masuk surga untuk selama-lamanya. Dan aku juga diperintahkan untuk sujud, tetapi aku membangkang. Oleh karena itu bagiku adalah neraka. Hadis riwayat Muslim bab penjelasan tentang mutlaknya sebutan kafir, hadis nomor sebutan kufur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Bani Adam membaca ayat sajadah lalu ia bersujud, maka setan menarik diri sambil menangis dan berkata, celakalah aku ini. Bani Adam diperintah untuk sujud, ia taat dan bersujud, maka wajib baginya surga.
untuknya selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Maka wajib baginya surga untuk selama-lamanya. Dan aku juga diperintah untuk sujud, tetapi aku membangkang. Oleh karena itu bagiku adalah neraka. Hadis riwayat Muslim, bab penjelasan tentang mutlaknya sebutan kufur atau kafir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi tawil li idza faragallahu minal ghada'i bainal ibad wa arada an ayyuhrija birahmatihi min arada min ahlin nar amaral malaikat ayyuhriju minan nari man kana la yusriku billahi say'a mimma arada Allahu ta'ala ayyarhamah mimma yaqulu la ilaha illallah faya'rifunahum finnar ya'rifunahum bi'atharis sujud fayuhrajuna minan nar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, apabila Allah telah selesai mengadakan pengadilan di antara hamba-hambanya dan dia ingin mengeluarkan siapa yang dia kehendaki dari neraka dengan rahmatnya, maka dia akan memerintahkan malaikat agar mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, berbuat syirik atau berbuat syirik. Di antara orang-orang akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka dengan rahmatnya, yaitu orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka malaikat pun mengenali mereka dalam neraka melalui bekas-bekas sujud. Api neraka dapat membakar seluruh anggota tubuh Bani Adam kecuali bekas-bekas sujud. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud, maka mereka akan dikeluarkan oleh malaikat dari neraka. Hadis riwayat Muslim, bab mengetahui jalan mimpi hadis nomor 451. Anggota sujud yang harus menyentuh tanah ketika seseorang melakukan sujud ada 7, yaitu dahi, 2 tangan, dan 2 lutut, dan 2 kaki. An-Nawawi, Syarah Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, apabila Allah telah selesai mengadakan pengadilan di antara hamba-hambanya dan dia ingin mengeluarkan siapa yang dia kehendaki dari neraka dengan rahmatnya, maka dia akan memerintahkan malaikat agar mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun atau berbuat syirik. Di antara orang yang akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka dengan rahmatnya, yaitu orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah.
Maka malaikat pun mengenali mereka dalam neraka melalui bekas-bekas sujud. Api neraka dapat membakar seluruh anggota badan tubuh Bani Adam kecuali bekas-bekas sujud. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud, maka mereka akan dikeluarkan oleh malaikat dari neraka. Hadis riwayat Muslim bab mengetahui jalan mimpi, hadis nomor 1451. Anggota sujud anggota sujud yang harus menyentuh tanah ketika seseorang melakukan sujud ada 7, yaitu dahi, 2 tangan dan 2 lutut dan 2 kaki. An-Nawawi Syarah Muslim, Syarah Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasatuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasahud kepada kami sebagaimana beliau mengajari kami satu surat dari Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim bab tasahud dalam salat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwa Nabi SAW mengajarkan tasahud kepada kami sebagaimana beliau mengajari kami satu surat dari Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dalam sholat, satu Quran bab tasahud dalam sholat, hadis nomor 903. An Hifab bin Iman bin Ima'i bin Rohdotal Ghifari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi hiri salatihi yusiru bi isba'ihi sababa wa kana al musyrikuna yaquluna yasharu biha wa kadzabu walakinna tauhid. Diriwayatkan dari Hifab bin Ima bin Rodoh Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila duduk tahiyat di akhir salatnya beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Orang-orang musyrik mengira beliau terkena sihir dan mereka mendustakannya, padahal yang sebenarnya itu adalah tauhid. Hadis riwayat Ahmad secara panjang dan Tabarani dalam Al-Kabir, dan para perawinya adalah Thiqat Majmu' Zawaid. Diriwayatkan dari Hifab bin Ima bin Rodoh Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila duduk tahiyat di akhir salatnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Orang-orang musyrik mengira beliau terkena sihir dan mereka mendustakannya, padahal yang sebenarnya itu adalah tauhid. Dari riwayat Ahmad secara panjang dan Tabarani dalam Al-Kabir, dan para perawinya adalah Thiqat Majmu' Zawaid. Subhanallah bihamdihi subhanaka